Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hidup sehat dengan air bersih dengan mata pelajaran sains terpadu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manfaat dari air bersih. Air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi seluruh manusia, di mana makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Seperti contohnya itu tumbuhan, di mana tumbuhan membutuhkan air untuk dapat bertumbuh dan berkembang biak secara baik. Air dalam tubuh manusia sangat berfungsi untuk mengisi cairan yang ada dalam tubuh dengan meminum air. Selain untuk penghilang rasa haus dan manfaat lain dari air, juga memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Secara umum, air yang berkualitas perlu memenuhi beberapa parameter yang telah ditentukan, di mana parameter kualitas air itu ditentukan untuk memberikan penilaian standar air yang bersih dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya, mempunyai pH dan suhu yang sesuai, kandungan amonia dan nitrit yang rendah serta tidak tercemar. Parameter dalam fisika. Yang pertama yaitu kecerahan, di mana sebagai penentu ukuran cahaya di dalam air yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid serta suspensi dari bahan pencemar seperti limbah industri. Kemudian suhu, yang menjadi faktor penting yang berkaitan dengan kehidupan hewan serta tumbuhan di dalam laut. Suhu air yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan. Saat suhu rendah, ikan akan lebih mudah terserang bakteri ataupun jamur. Nah, kemudian tingkat kedalaman, di mana ini menentukan seberapa banyak sinar matahari yang masuk ke dalam air. Makhluk hidup seperti ikan biasanya akan stres saat berada di perairan dengan cahaya matahari yang cukup sedikit. Kemudian parameter kimia, di mana tingkat keasaman. Kualitas air yang baik harus memiliki pH yang netral, tidak terlalu asam ataupun basah, di mana parameter ini menilai pengaruh tingkat kesuburan perairan dan kehidupan makhluk hidup. Oksigen terlarut berasal dari dua sumber, atmosfer dan hasil fotosintesis oleh fitoplankton dan tanaman laut, di mana semakin tinggi oksigen terlarut maka semakin baik pula kualitas air. Salinitas merupakan total konsentrasi dari semua ion terlarut di dalam air. Kemudian alkalinitas, yang merupakan kapasitas air dalam menetralkan tambahan dari asam tanpa menurunkan tingkat keasamannya. Kemudian dalam parameter biologi, yang pertama yaitu plankton, di mana ini merupakan organisme yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan bergerak sesuai dengan arus dari air. Terdiri dari zooplankton atau hewan dan fitoplankton. Jika jumlah plankton di perairan tinggi, maka keberlangsungan hidup seluruh organisme akan terjaga. Kemudian ikan, di mana jumlah ikan akan menentukan kualitas air di dalam suatu perairan. Sifat fisik air adalah relatif mudah untuk diukur dan beberapa di antaranya itu mungkin dengan cepat dapat dinilai oleh orang-orang awam. Seperti dapat dilihat dari bau air minum yang berbau. Selain tidak estetis, juga tidak akan disukai oleh masyarakat, di mana bau air ini dapat memberikan petunjuk akan kualitas dari air tersebut. Misalnya, bau amis yang dapat disebabkan oleh tumbuhan alga. Kemudian dari rasa air minum yang biasanya tidak memberi rasa ataupun tawar, di mana air yang tidak tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan, seperti adanya rasa logam atau amis, rasa pahit, asin, dan sebagainya. Efeknya itu tergantung pula pada penyebab timbulnya rasa tersebut. Selanjutnya dari suhu, di mana suhu air sebaiknya itu sejuk atau tidak panas.
terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran yang dapat membahayakan kesehatan, kemudian menghambat reaksi-reaksi biokimia di dalam saluran atau pipa. Mikroorganisme patogen tidak mudah berkembang biak dan bila diminum dapat menghilangkan dahaga. Kemudian dapat dilihat dari warna air minum, di mana sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia ataupun mikroorganisme yang berwarna. Warna dapat disebabkan oleh adanya tanin dan asam humat yang terdapat secara alami di air rawa. Berwarna kuning muda menyerupai urin, oleh karenanya orang tidak mau menggunakannya. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah zat padat tersuspensi TSS atau total suspended solid, di mana materi yang tersuspensi adalah materi yang mempunyai ukuran lebih kecil daripada molekul atau ion yang terlarut, di mana materi tersuspensi ini dapat dilonggarkan menjadi dua, yakni zat padat dan koloid. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.